secara cepat dan secara jangka pendek. Itu yang kita lakukan pertama di bidang TPG, Madin, Ponpes, ada di bidang bimbel, dan ada di bidang standarisasi madrasah berskala nasional. Atau itu ada 3 program yang harus kita lakukan. Pertama adalah pelatihan TPG, yang kedua nanti adalah berdirinya bimbel, bimbingan belajar, dan madrasah bertaraf internasional. Nah, di TPG ini mengapa? Ini karena amanat dari hasil rihlah. Di hasil rihlah itu kita analisis bahwa selama ini TPG ini memang kurang dapat perhatian. Ini kalau TPG itu dibiarkan dengan tumbuh dengan sendirinya, itu bisa, ini sebagai kekuatan juga menjadi kelemahan. Kalau menjadi kekuatan itu memang inisiatif warga, inisiatif dari perseorangan orang-orang Nahdlatul Ulama, tapi mempunyai perjuangan yang cukup luar biasa. Tapi di sisi kelemahannya, kalau tidak dibina, itu akan satu, bahwa manajemen TPG itu akan amburadul, akan apa adanya, sehingga perlu kita di tubuh Nahdlatul Ulama itu merangkai TPG warga NU untuk dibina oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Karena kepentingan juga banyak yang masuk. Hari ini yang diwadahi oleh BKPRMI itu juga ada beberapa ormas yang ada di sana, juga Muhammadiyah, juga LDI ada di sana. Tapi juga NU juga ada di sana. NU secara perseorangan. Nah, alangkah baiknya memang di Nahdlatul Ulama itu merangkul dan menghimpun dan membina TPG warga NU untuk apa? Untuk dibina dengan panduan-panduan yang hari ini didakwahkan oleh Nahdlatul Ulama. Karena nopo keberadaan TPG itu sangat penting. Umpami ini TPG itu adalah pendidikan pondasi awal pendidikan itu di TPG. Kalau hari ini TPG itu tidak dimasuki oleh keilmuan agama yang ala Nahdlatul Ulama, ke depan itu juga akan membahayakan dan tidak mengenal Islam yang rahmatan lil alamin, itu juga membahayakan. Nah, maka TPG ke depan keilmuan di TPG, materi di TPG itu juga bukan hanya Al-Quran ansih, juga bukan hanya Amaliyah ansih, tapi juga ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita perkenalkan versi anak-anak kepada guru-guru TPG itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu versi anak-anak. Bagaimana membuat materi itu berbentuk pujian-pujian, berbentuk nyanyi-nyanyian, berbentuk gambar, itu ada. Nah, ke depan memang ini yang akan dilakukan oleh MWCNU Perak. Kita akan melakukan pembinaan itu. Kita akan ada modul untuk materi aswaja, materi amaliyah yang harus diterapkan oleh TPG di lingkungan Nahdlatul Ulama. Lajeng memang hari ini juga TPG itu juga menghadapi hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan. Salah satunya adalah kekurangan guru. Kekurangan guru itu di mana siswa TPG itu membludak tapi gurunya terbatas. Ruangan belajar itu juga tidak menarik sehingga anak itu ya malas-malasan ke TPG. Metode-metode yang sangat monoton. Nah, maka ke depan ini yang harus dibina oleh Nahdlatul Ulama. Nanti akan ada kajian-kajian khusus di training center itu bagaimana memajukan TPG Nahdlatul Ulama. Nah, di pelatihan manajemen ini sebagai awal untuk melakukan koordinasi konsolidasi. Makanya di pelatihan manajemen kita ini mendatangkan Pak Yusuf, Ustadz Yusuf dari RCI, Rumah Cerdas Islami ini. Pak Yusuf niki memang beliau itu juga manajemen RCI itu sangat luar biasa. Jadi TPG dibungkus malih kalih bimbel. Ini dadekna setunggal. Nah, kula melihat ruangan belajarnya itu sangat menarik buat anak-anak, ramah buat anak-anak. Cara penyampaian metode belajarnya juga ramah anak-anak, sehingga anak-anak itu kerasan. Walaupun muridnya itu 100, tapi dengan guru sekitar 7, itu dia mampu.
Kan ada konsep-konsep untuk bagaimana anak itu manut, kan ada konsep-konsepnya. Nah, saya lihat di beberapa TPQ di Kecamatan Perak itu memang siswa-siswanya itu liar, saya lihat. Saya melebet terus daulinan kabeh. Karena tentu itu wahana belajar dan wahana tempat bermainnya juga kurang. Unik kan enten ZIS, ZIS. Salah satu program ZIS itu kan pendidikan. Nah, langkah baiknya maka ke depan itu setiap ranting mangke ada program pendidikan termasuk untuk menyantuni guru-guru TPQ niki. Lah harapan kita makanya TPQ itu di tubuh Nahdlatul Ulama niku juga nanti ada insentif dari gerakan ZIS itu ke depan. Dan ini perlu kita bina, perlu kita himpun bahwa memang Nahdlatul Ulama itu sangat serius dalam membina, mendakwahkan Nahdlatul Ulama itu lewat pendidikan.